Diskusi panel inklusi finansial digital dalam mengurangi kesenjangan telah digelar dalam webinar World Business Angel Investor Week pertama di Indonesia. Sesi tersebut membahas terkait ekosistem digital yang menawarkan solusi untuk membantu pelaku UMKM tumbuh berkelanjutan. Webinar World Business Angel Investor Week atau WBAW pertama di Indonesia dengan tema besar Business Diplomacy for International Entrepreneurship telah digelar. Diskusi pada sesi ketiga dipandu oleh Deputi CEO Berita Satu Media Holdings, Antony Wonsono, mengenai ekosistem digital sebagai solusi mengurangi kesenjangan. Antony mengatakan tidak ada solusi yang instan untuk memerangi kesenjangan dan kemiskinan. Inklusi finansial sering dianggap sebagai salah satu batu loncatan yang sangat penting dalam mengatasi hal tersebut di negara maju dan berkembang. Tentunya, kelompok masyarakat tersebut adalah pasar yang sangat besar yang dapat digarap dan dikomersialisasikan. Dua data dari OJK pada 2019 menunjukkan posisi Indonesia saat ini terkait inklusi finansial, di mana pada 2019 Indonesia baru mencapai 76% inklusi finansial dan 10% penduduk belum terlayani oleh bank. Sementara yang lebih mengkhawatirkan adalah baru 38% penduduk yang memiliki literasi finansial, sehingga meski peluang sangat besar, namun hambatan masih ada. Indonesia has come a long way to improve the national living standard. From 23.4% of the population living below the poverty line in 1999 to 9.78% last year. Yet that still leaves 26.4 million Indonesians living in poor conditions. Pendiri dan CEO Alami, Dima Jani mengatakan, tanpa ekosistem digital, sangat sulit bagi lembaga keuangan untuk menjangkau mereka yang tidak terjamah, yakni di pedesaan. Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Alami bersama mitranya adalah menyediakan solusi Buy Now Pay Later kepada para peternak ikan untuk membeli pakan ikan. Alami merupakan platform pinjaman antar teman yang sesuai syariah menyediakan kredit UMKM. So an initiative that we do with our partner eFishery, for example, is to provide it's a BNPL, Buy Now Pay Later, for fish farmers to pay for their feed for the fishes. So rather than paying it in cash, and it's very hard usually to have financing, and if any, they would only have access to obtain very expensive financing through loan sharks across the villages. So now they have an option through the digital ecosystem for a financing that has friendlier terms for them to increase the capacity of their production. Selanjutnya mewakili Menkominfo Johnny G. Plate, yaitu staf khusus Menkominfo bidang digital dan SDM Dedi Permadi mengatakan, dalam mengupayakan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, Indonesia dalam proses penggelaran infrastruktur digital di Indonesia, khususnya pedesaan dan daerah tertinggal. As you can see in the picture on the screen here, we are developing the ICT infrastructure from the backbone layer, middle mile layer, and last mile layer. Dalam diskusi, ada juga CEO BRI Ventures, Niko Wijaya mengatakan pihaknya fokus ke inovasi layanan digital dan investasi startup yang sudah masuk tahap pertumbuhan dan memiliki lisensi dari OJK. Which is focusing on the innovation of digital services. Mainly we invested in growth stage startups, has to be OJK license, and already had enough attractions per se, and we had 2 unicorns in our portfolio right now. WBAW 2021 digelar dengan didukung tokoh terkemuka dari pemerintahan, korporasi, dan modal ventura yang menyampaikan perspektifnya masing-masing. Beberapa di antaranya adalah Menparekraf Sandiaga Uno, Menkominfo Johnny G. Plate, founding CEO dari BRI Ventures Niko Wijaya, dan Direktur Triputra Group Arif P. Rahmat. Selain itu didukung juga oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran BUMN. Tim Liputan Berita 1.